belajar tentang algebra. Aljabar biasanya disebut di Indonesia. Ada yang tahu nama algebra? Aljabar itu berasal dari mana? Bahasa apa? Rafi? Arab. Artinya apa? Aljabar dalam bahasa Arab artinya menggabungkan apa yang terpisah-pisah. Oke? Orang kita sebutnya aljabar. Orang Inggris sebutnya algebra. Kata-kata ini siapa yang pertama kali mengeluarkan? Tahu nggak namanya? Ada ilmuwan besar Islam yang bernama Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu biasa dikenal sebagai bapaknya algoritma. Karena dengan aljabar yang dia ceritakan, yang dia ajarkan, itu menjadi basisnya pemrograman algoritma. Aljabar juga ilmu yang luas sekali, ya, banyak sekali cabangnya. Di sekarang kalian di SMP, kalian belajar yang basic algebra. Tapi nanti ada yang namanya abstrak algebra, abstrak geometri algebra, ya. Biar tidak bingung, kita define apa itu algebra. Merumuskan pola-pola matematika dengan simbol dan aturan. Kalau kamu lihat dikasih persamaan matematika yang ada X, Y, Z, A, B, C, D, ya, dengan angka-angka yang bergabung-gabung itu kayak menggabungkan pola-pola yang berserakan atau terpisah-pisah menjadi satu persamaan yang semua orang di dunia ini bisa mengerti. Kita akan belajar dari benar-benar awal, ya. Misalnya kita punya angka 17 dan angka-angka ini pasti ada polanya, ya. Tapi polanya kita nyatakan dalam bentuk persamaan matematis, simbol, ya. Anggap 1, 8, 10, 7. Ini bedanya berapa? 7. 2. Di sini pasti 2 lagi kan? Iya. Ya enggak? Kita bisa nyatakan persamaan ini dengan algebra. Misalnya yang bedanya 7. Barisannya akan nanti bisa dijelaskan dengan AN, ya. Elemen pertamanya 1, 7 kan? 1. Oke. Ditambah N kurang 1 dikali 7 sama dengan berapa? 7N dikurang 6. Jadi semua yang barisannya 1, 8, 17 ini didescribe sama ini. Bagaimana dengan yang deretannya 2? Itu didescribe dengan kita kasih nama BN. Oke? Mulai dari 8 kan dia? Ya kan? 8 ditambah N dikurang 1 dikali perbedaannya adalah 2. Jadi sama dengan 2N tambah 6. Oke? Sekarang lihat persamaan ini. Kita bilang ada rumus AN 7N tambah 6. Kalau saya masukin angka N berapapun, dia akan keluar barisannya, ya. Nah, daripada kita ngomongin sesuatu yang berantakan gini, mendingan kita ngomongin ini. Algebra yang diajarkan oleh Al-Khwarizmi itu menyangkut simbol dan aturan untuk angka yang ada polanya. Get the idea? Aljabar sudah terinstal di kepalamu seperti A atau G. Cuman kalian harus belajar bagaimana berbahasa aljabar. Oke? Konsep pertama dalam aljabar yang harus kalian pelajari adalah kita menyatakan semua angka-angka itu dengan variabel. Misalnya, kita bilang X sama dengan 1, Y sama dengan 8, X tambah Y sama dengan 9 kan? Apa ini? Kita nyatakan bahwa angka 1 dinyatakan dengan simbol X. Ingat, aljabar itu mengenai simbol dan aturan. Ya. Angka 8 kita bilang Y, dinamakan Y. Setelah itu kita bisa menulis X tambah Y sama dengan 9. Aturannya adalah
penambahan. Oke? Bagaimana kalau kita tulis X kali Y sama dengan berapa? 8. Bagaimana kalau kita tulis X bagi Y 1/8 berapa? 0,1. Jadi dengan variabel kita bisa menggantikan angka dengan variabel sehingga kita bisa mengoperasikan simbol-simbol variabel itu dengan aturan-aturan yang ada dalam algebra. Oke? Di saat kita menggunakan simbol untuk menyatakan satu angka, baik yang kita ketahui maupun enggak, itu kita masuk ke dalam topik aljabar. Karena Al-Khwarizmi waktu itu pertama ditemukannya angka di Arab, ya. Al-Khwarizmi yang pertama membuat simbol-simbol ini. Kita pakai huruf X, A, B, tapi dia pakai bahasa Arab, ya. Namanya terkenal sebagai bapak algebra sekarang, ya. Namanya Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi. Variabel, misalnya kita buat X tambah Y dikali X dikurang Y sama dengan X pangkat 2 gitu. Ya kan? Ya. Kita membuat satu persamaan atau bahasa Inggrisnya nanti di buku-buku kalian itu namanya equality, bahwa sisi kanan dan sisi kiri sama nilainya. Benarkah ini pernyataan? Ya. Kenapa? Karena X kali X, X kuadrat, oke? X kali Y, tandanya minus, minus XY. Tapi ini X kali Y, tandanya plus, saling menghilangkan. Setelah itu Y kali minus Y, jadi minus X kuadrat. Jadi ini yang kita sebut equality atau persamaan. Ini juga persamaan, ya, karena sebelah kiri dan sebelah ini sama. Oke, di dalam aljabar nantinya kalian akan lihat banyak sekali equality dan inequality, persamaan atau ketidaksamaan. Kalian harus punya intuisi, ini sama, ini enggak, ini sama, ini enggak, ya. Intuisi itu terbangun kalau kalian latihan, oke? Jadi setelah dalam belajar itu pertama konsepnya dapat, setelah itu harus latihan. Kalau nggak latihan lihat persamaan, kalian akan bingung, ya. Selanjutnya kita akan bicara mengenai substitution. X sama dengan 2. Bagaimana dengan X kuadrat? 2 pangkat sama dengan 4. bagaimana dengan X pangkat 3? 8. Bagaimana dengan X pangkat 4? 16. Good. Kalian bisa tunggu pangkat cepat, ya. Di saat kita punya pernyataan X sama dengan 2 dan kita bertanya X kuadrat sama dengan berapa, ya kita tinggal mengganti atau mensubstitute. Bahasa Inggrisnya itu substitute nilai X kedua. Oke? Bagaimana misalnya kita bilang X kuadrat tambah 4 sama dengan Y. Setelah itu kita bilang Y sama dengan 2. Berapa X? Pertama X kuadrat tambah 4 sama dengan 2 kan? X kuadrat sama dengan minus 2. Pertanyaannya di sini, adakah bilangan yang kuadratnya minus? Nggak ada kan? Kecuali bilangan kompleks. Nanti kalian akan belajar mengenai bilangan kompleks di SMA. Tapi untuk yang sekarang kalian tahu bahwa tidak ada. Kalau dikuadratin pasti positif. Ya. Artinya pernyataan ini inequality-nya salah. Ini enggak. Tadi kalian udah tahu mengenai substitusi atau mengganti variabel ke dalam persamaan, ya.
Sekarang kita lihat apa itu yang disebut expression. Expression di dalam aljabar itu adalah pernyataan, kayak kamu mengatakan sesuatu. Tapi dalam bahasa aljabar yang penuh dengan simbol dan aturan, ya kan? Misalnya kamu bilang expressionnya adalah Y sama dengan A ditambah B pangkat 2. Oke? Terserah simbolnya mau terserah apa. Ya kan? Ini expression yang kita buat. Tapi ini nanti kita bisa turunkan lagi. Ingat? Segitiga Pascal. Oke? Begitupun kalau kita bilang X sama dengan A tambah B pangkat 3. Harus cepat di kepalanya, segitiga Pascal. Ini yang kita sebut dengan expression, pernyataan. Pernyataan dalam bentuk persamaan, ya. Yang apapun angka kita isi di dalamnya dan menggantikan atau substitute A dan B, pernyataan ini valid. Ya enggak? Misalnya kita bilang A sama dengan 2B, B sama dengan 10. Maka Y sama dengan ini berapa? 10 tambah 2 pangkat 2 144 kan? Ya. Ini berapa? 12 pangkat 3. Gimana cara hitungnya? Ya gampang ya. Sini 2 pangkat 3 8. 3 kali 4 kali 10 tambah 3 kali 2 kali 100 ditambah B pangkat 3 10. Jadi expression kalian harus hati-hati melihatnya. Kadang-kadang kalian melihat tugas-tugas kalian itu cuma ada expression, isi angkanya substitute sama ini selesai. Ya, itu cuma butuh ketelitian. Bisa? Oke. So, di combining terms itu ada beberapa pernyataan atau ekspresi yang kita gabungkan. Kita manipulasi menggunakan penjumlahan, pengurangan, kadang perkalian. Misalnya X sama dengan A tambah B, Y sama dengan A kurang B. Kalau kita combine misalnya X dikali Y, itu kan sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Bisa lihat kenapa? Oke. Kalau X tambah Y 2A. Benar kan? Kalau X kurang Y 2B. Ya enggak? Tapi kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2XY, oke? Ini kan ternyata sama dengan X ditambah Y pangkat 2, ya kan? X tambah Y nya berapa? 2A pangkat 2. Oke? Kalian harus terbiasa menggabungkan ekspresi, dikaliin, diinin, dan buat dengan menjadi lebih simple expressionnya. Ternyata bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2XY sama dengan ini dan sama dengan ini. Di dalam soal-soal nanti paling cuma di-combine, ada dua persamaan, digabung, dikurang, dikali, dibagi, ya. Itu kalian harus benar-benar paham. Selanjutnya kita akan belajar mengenai simplifying expression. Kadang-kadang ada expression atau pernyataan algebra yang sangat kompleks, kita harus simplify atau sederhanakan. Caranya adalah dengan selalu mengingat aturan dasar di dalam algebra. Bagaimana kalau tambah, kurang, kali, pangkat, ya. Itu harus kalian ingat. X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 7Y sama dengan 12X ditambah Y. Ini kan terlalu kompleks. Kenapa? Di sisi sini
ada X dan Y, di sisi sini ada X dan Y. Padahal sebenarnya bisa kita sederhanakan kan, kita bisa simplifying. Bagaimana caranya simplifying? Kumpulkan semua yang variabel sejenis di sebelah kiri X misalnya, di sebelah kanan Y, atau sebaliknya ya. Oke, sebelah kiri X. Di sini artinya ada X kuadrat ditambah 5X. Oke. Di kanan ada minus 12X. Kenapa dia jadi minus waktu pindah sini? Setiap kali dia melintasi tanda sama dengan, ya, Dia berubah. tandanya berubah. Itu kalian belajar waktu SD kan? Begitupun di sini, setiap kali melintasi ke kanan, tandanya berubah. Jadi 8Y, ya enggak? Jadi X kuadrat dikurang 7X sama dengan 9Y. Masih bisa disederhanakan? Bisa. Kita bisa bikin Y sama dengan X kuadrat dikurang 7X dibagi 9. Atau sebaliknya, X dikali X dikurang 7 sama dengan 9Y. Ya kan? Oke? Nah, yang penting kalian ingat di dalam menyederhanakan itu bagaimana kalian memanipulasi, memindahkan, ya, angka-angka atau variabel-variabel di dalam persamaan. Bagaimana menyederhanakannya, bisa nggak? Kita pindahkan ini ke kanan, dia naik ke atas kan? Jadi di sebelah sini X kuadrat dikurang Y dikali X dikurang Y. Sebelah sini X tambah Y kali X tambah Y. Ini bisa lihat? Oke? Selesaikan dulu sebelah kanan. Oke? What about this? X pangkat 3 dikurang XY dikali dikurang XY ditambah Y kuadrat. Oke? Ingat, di sini ada Y kuadrat, di sini ada Y kuadrat. Bisa kita hilangkan kan? Apalagi yang bisa dihilangkan? Di sini ada X tambah Y. Ini kan X pangkat 3 dikurang 2XY kan? Di sebelah sini ada X kuadrat ditambah 2XY. Oke? Jadinya X pangkat 3 sama dengan ditambah X kuadrat. Ini pindah ke sana dikurang 4XY sama dengan 0. Lagi. Coba X ditambah Y bagi X sama dengan Y dibagi X dikurang Y. Kali ini ke sana, X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan XY. Bisa nggak lihat? Bisa. Ini pindah ke sana kan? Ini naik ke sini kan? Ini ingat kan? Ini kan X tambah Y dikali X kurang Y kan? XY. Tapi udah gak bisa disederhanain. Emang begini yang paling sederhana. ya kan? Mau diutak-atik juga kan baliknya ke sini. Division by zero. Apa ini artinya bahasa Indonesianya? Pembagian dengan angka 0. 1 per 0 berapa? Di dalam matematika kita sebut ini tak berhingga. Infinity, ya. X per 0 juga infinity. Angka yang sangat besar yang kita nggak besar sekali. Sehingga kalau dia masuk ke dalam persamaan algebra, ya, notasi-notasi itu, kita nggak bisa define selain kita bilang infinity. Hati-hati dengan pembagian 0. Biasanya banyak soal-soal yang yang triksnya adalah dia kasih pembagian 0 di dalam. Ya, jadi kamu harus sangat hati-hati melihat pembagian 0. Ini udah? Aturan ini harus kalian ingat dan harus cepat sekali mengingatnya. Misalnya bilang ini,
A pangkat M dikali, oke, A pangkat M. Ini ada yang tahu berapa? Pangkat MM. A pangkat M tambah M. A pangkat 1 per M dikali A pangkat 1 per M. Ini sama dengan A 1 per M. Bagaimana dengan A pangkat 0? Semua bilangan yang berpangkat 0 hasilnya 1. Bagaimana dengan A pangkat 1 per 0? Ini kan infinity, dipangkatin infinity, ya akan jadi infinity. Bagaimana dengan A pangkat minus 1 per 0? 0. Karena ininya minus. Ini kan sama dengan A pangkat minus infinity kan? Iya. Ini kan sama dengan 1 per A pangkat infinity kan? 1 per infinity sama dengan 0. Oke, banyak soal-soal hanya seperti ini. Get it? Oke, sekarang hitung, ambil kertasmu. Saya kasih soal ya. Sini 32. Siapa yang dapat 32? Oke. Ini 4. Ini 1. Ini 4 akar 2. Ya, karena 2 pangkat setengah itu akar 2 kan? Ya. Pasca salah di situ. Artinya kamu masih lemah kalau pangkat setengah atau pangkatnya fraksi. Ya, nanti kita bereskan itu. Ini Belum jawab. 16. 16. Ininya kan 16. Ininya 2 akar 2. Kenapa akar 8 sama dengan 2 akar 2? Ini kan sama dengan akar 4 dikali 2 kan? Akar 4 berapa? 2. Oke? Kalau kita bilang 2 pangkat 1 per 2 itu sama dengan akar 2. Ya? Ya. 2 pangkat 1 per 3 itu akar pangkat 3 dari 2. Ya? Kalau akar 10 pangkat 1 per 5 ini sama dengan akar 10 akar 5 dari 10. Ya kan? Kalau 2 pangkat 2 per 2 gimana? Ini 2 pangkat 2 ditambah setengah. Ingat rumus ini. Artinya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat setengah. Oke? Sama dengan 4 akar 2. Jadi kita tambahin satu rule lagi. X pangkat M pangkat N itu sama dengan X MN. M kali N. 2 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 6. Ya. Ini sama dengan 64. 2 pangkat 2 pangkat 4. Ini sama dengan 2. 2 kali 4 berapa? 8. Bagaimana kalau 2 pangkat 2 pangkat setengah? Ini dikali ya. Jadi 2. Rumusan ini harus kalian ingat. Catat. Bikin cara kalian sendiri untuk mengingat ya. Richard Feynman itu suka bikin tulisan-tulisan dia taruh di kantongnya. Ya. Setiap kali dia bermain, dia selalu ingat lagi. Solving tadi ini agak berbeda dengan yang simplifying. Kalau simplifying dikasih expression yang agak kompleks, kamu sederhanakan. Kalau solving kamu harus cari nilainya. Kalau kita bilang kita harus solving, kita harus cari salah satunya X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa terhadap X. Ya,
Nah, kita lihat X sama dengan berapa? Kalau kita pengen X sendirian di sini, 3-nya pindah ke sini kan? Jadi 2Y karena ada minus 1 dikurangi 3 lagi minus 4 kan? Dan ini turun ke bawah. Sekarang kalau mau buat Y, artinya Y ini pindah ke sana jadi 4 di sebelah sana, 5X tambah 4 dibagi 2. Ya, jadi kita solve X terhadap Y dan Y terhadap X. Tapi kalau soalnya bilang Y sama dengan 2, berapa X? Rumus mana yang kita pakai? Yang ini kan? Oke? Tipe-tipe solving equation nanti dibuat aneh-aneh. Tapi kalian jangan ragu karena kalian udah tahu algebra yang dasar.